Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita kepada kawan-kawan operator, baik itu bendahara ataupun kepala madrasah. Kali ini kita ingin memberikan tutorial tentang mengenai RCAM ya, mengenai RCAM. Namun sebelum itu mungkin video ini sedikit lebih panjang daripada video-video sebelumnya. Namun walaupun panjang, untuk kawan-kawan semua, saya ingin pastikan dahulu bahwa kawan-kawan sudah mengisi instrumen evaluasi diri madrasah, ya. Dimana menunya ada di sini, evaluasi diri madrasah. Kawan-kawan klik, nanti muncul ini isi instrumen. Kebetulan saya sudah mengisi instrumen, maka bukti fisiknya juga sudah diisi. Maka tugas sebagai bendahara, tugas kawan-kawan selanjutnya sebagai bendahara adalah menyusun kegiatan prioritas EDM. Jadi setelah instrumennya diisi, bukti fisiknya sudah diupload, maka kawan-kawan harus mengisi rekomendasi. Yang ini rekomendasi prioritas. Dari mana kita mengisi ini? Dari hasil EDM-nya. Karena kita sudah menyiapkan file Excel, jadi file Excel yang di sini nanti kita pindahkan saja ke rekomendasi kegiatan prioritas. Jadi karena kami sudah mengisi yang Excel, ini yang bawah RKAM belanja prioritas, ini semua yang ada di sini nanti kita pindahkan ke rekomendasi kegiatan prioritas. Jadi tinggal dilihat saja standarnya standar apa. Kita coba praktekkan saja. Begini, kita klik rekomendasi. Nah, saya contohkan misalnya yang pertama, prioritas pertama ini standar pengembangan isi, pengolahan kurikulum dan PP. Jadi saya masukkan di sini di standar isi, terus pengolahan kurikulum, kemudian saya klik pengembangan RPP. Begitupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, pengembangan standar pendidik, dan sampai berapa kegiatan prioritas yang madrasah kawan-kawan masukkan. Tinggal pindahkan saja file Excel-nya ke sini. Nanti setelah ini terisi semua kegiatan prioritasnya, maka kawan-kawan langsung scroll ke bawah. Nah, nanti muncul di pojok kanan bawah, tentukan prioritas rekomendasi. Jadi kawan-kawan bisa klik di sini. Namun jangan sampai ada yang checklist ya. Coba kita klik tentukan prioritas rekomendasi. Nah, di sini kawan-kawan bisa memberikan nomor sebenarnya di sini. Urutkan saja nomornya sampai berapa. Kemudian langsung kawan-kawan klik proses pengajuan EDM. Nah, setelah selesai, tugas kita adalah di akun madrasah. Jadi minta di kepala madrasahnya atau bendaharanya sendiri yang menjadi membuka akun kepalanya untuk disetujui kegiatan prioritas yang kita buat. Caranya adalah ini akun kepala madrasah, kawan-kawan klik evaluasi diri, kemudian klik instrumen. Nah, di sini ada menu persetujuan. Kawan-kawan klik. Nah, nanti muncul satu menunggu persetujuan aksi. Nah, jadi di sini kepala madrasah cek terlebih dahulu usulan kegiatannya apa saja. Nanti jika memang ada yang perlu ditinjau langsung diperbaiki. Namun jika sudah sesuai, kawan-kawan bisa langsung setujui di akun kepala madrasah. Ini kita coba setujui. Sukses. Nah, setelah sukses, maka kegiatan prioritas tadi otomatis nanti akan masuk di rencana kerja anggaran. Nah, saya masih berada di akun kepala madrasah. Sekarang ingin memasukkan jumlah dana bos yang kita terima. Menunya di sini ada menu pendapatan. Kawan-kawan klik, kemudian klik tambah.
Nah, di sini sumber dana bisa klik misalnya APBN BOS tahap 1. Nanti kita klik tarik dana, otomatis dananya keluar sesuai yang ada di portal BOS. Klik saja di sini keterangannya BOS tahap 1 misalnya. Simpan. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi yang tahap 2 sama. BOS tahap 2. Yang tahap 1 karena sudah dimasukkan maka tidak akan muncul lagi. Jadi tahap 2, tarik data, kemudian kita isi BOS tahap 2. Klik simpan. Nah, ini untuk memasukkan anggaran BOS. Anggaran inilah nanti yang akan kita belanjakan di dalam menu rencana kerja dan anggaran, baik itu yang non EDM ataupun yang belanja prioritas EDM. Jadi kawan-kawan, sebelum rencana kerja anggaran adalah pastikan instrumen sudah diisi beserta bukti fisik. Yang kedua adalah kawan-kawan sudah membuat rekomendasi kegiatan prioritas di akun bendahara, kemudian disetujui di akun kepala madrasah. Dan yang ketiga adalah kawan-kawan memasukkan pendapatan BOS tahap 1 dan tahap 2 di akun kepala madrasah. Nah, baru setelah itu kita bisa mengisi rencana kerja dan anggaran madrasah. Ini kita belum memulai, baru permulaan saja ini. Jadi bagaimana cara mengisinya? Ayo kita mulai. Nah, sekarang kita mulai coba isi rencana kerja dan anggaran madrasah. Jadi ini waktunya untuk bolak-balik akun ya. Jadi yang pertama, untuk memulai rencana kerja dan anggaran ini dimulai dari akun kepala madrasah. Ini saya sudah berada di akun kepala madrasah. Sekarang kita klik rencana kerja dan anggaran madrasah. Nah, setelah itu nanti muncul seperti ini. Langsung saja bisa diklik tambah. Nah, di sini kita mau mulai yang kegiatan EDM atau non EDM dulu. Ini terserah kita mau pilih yang mana. Saya coba dulu untuk rekomendasi EDM karena tadi kegiatan prioritasnya sudah kita bikin. Nanti juga kita bikin untuk kegiatan non EDM ya. Saya coba rekomendasi EDM dulu. Setelah diklik nanti di sini akan muncul sub kegiatan. Nah, sub kegiatan inilah yang tadi kita di kegiatan rekomendasi prioritas EDM. Jadi yang ini tidak bisa dirubah-rubah lagi sesuai dengan yang kita bikin tadi di rekomendasi. Jadi saya coba membuat yang pertama ini pengembangan RPP misalnya. Kelompok sasarannya misalnya madrasah saya bikin. Kemudian waktu pelaksanaannya bulan berapa, ini kita lihat dulu di Excel. Untuk pengembangan RPP ini ada tahap 1 dan tahap 2. Ya, ada tahap 1 dan tahap 2. Itu 1.175.000 totalnya ya, total komponennya. Berarti di sini kita bikin 2 semester nanti. Yang pertama kita bikin di bulan Januari misalnya sampai dengan bulan Januari. Kemudian output ini hasil dari sebuah kegiatan. Misalnya 15 orang. 15 orang ini dari mana? Karena di sini saya bikin 15 orang bisa, atau satu paket juga bisa. Kemudian hasilnya ini apa ya? Hasil dari, karena ini adalah pelaksanaan
RPP. Jadi kita bikin tersusunnya RPP semester berjalan. Ini misalnya saja. Jadi targetnya satuannya ini saya bikin orang atau paket. Yang ini targetnya satuannya bisa paket, maka akan muncul di sini apa itu tombol simpan maksudnya. Jadi di sini saya sudah membuat salah satu kegiatan prioritas EDM di akun kepala madrasah, rencana kerja dan anggaran. Jadi coba kita simpan terlebih dahulu, maka nanti akan muncul seperti ini. Kemudian juga kita bikin yang non EDM. Non EDM coba kita lihat di Excel. Nah, jadi sangat penting sekali sebenarnya file Excel ini sebagai acuan kita untuk mengisi yang EDM rekam on. Sekarang coba kita bikin di sini misalnya yang pengembangan standar pembiayaan rumah tangga, sekolah dan jasa. Sekarang pembiayaan. Kemudian kegiatannya rumah tangga, sekolah, daya dan jasa. Kemudian subkegiatan, ini subkegiatannya adalah pembayaran telepon. Kelompok sasarannya di sini bisa madrasah, kawan-kawan bikin, atau guru. Saya bikin madrasah saja. Guru. Kemudian waktu pelaksanaannya misalnya ini per bulan Januari sampai dengan Desember. Outputnya bikin 15 orang untuk guru. Kemudian hasilnya apa ya, kalau untuk internet berarti hasilnya kelancaran. Ini misal saja ya, KBM, ini misalnya saja. Targetnya kita bikin lagi karena tadi 15 orang. Kemudian indikator hasilnya targetnya satu paket saja biar tidak bingung. Baru itu muncul. Jika tombol simpannya tidak muncul, berarti ada yang belum atau ada yang masih keliru. Jadi pastikan tombol simpan ini muncul dan berwarna biru. Sekarang kita klik simpan. Nah, ini sudah kita bikin dua rencana kegiatan. Yang pertama kegiatan non EDM dan kegiatan EDM. Karena di akun kepala madrasah sudah dibuatkan rencana kerja anggaran, sekarang kita buka di akun bendahara maksud kami. Ini saya sekarang sudah berada di akun bendahara. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, sekarang saya sudah berada di akun bendahara. Kita akan memasukkan nominal atau berapa anggaran kegiatan yang kita buat di akun kepala madrasah tadi. Jadi bagaimana caranya? Langsung saja kawan-kawan klik rencana kerja dan anggaran. Kemudian akan muncul yang diusulkan di akun kepala madrasah tadi ya.
Kemudian langsung saja klik aksi di sini, klik rincian. Nah, kawan-kawan klik tambah saja. Kemudian kita pertama isi adalah pendapatan. Pendapatan ini tahap berapa anggaran ini mau kita masukkan. Kita cek dulu di Excel. Untuk pengembangan RPP pertama itu ada fotokopi, nasi kotak. Nah, sekarang kita cek ini anggarannya di tahap berapa. Ternyata anggarannya ini ada di tahap 1 dan tahap 2. Berarti ini anggaran masukkan di 2 tahap. Nah, sekarang kita masukkan terlebih dahulu untuk tahap 1. Tahap 1 ini komponen biayanya yang pertama itu fotokopi. Kawan-kawan bisa ketikkan saja, nanti akan muncul. Nah, fotokopi. Nah, untuk harga, kawan-kawan bisa berubah sesuai harga yang ada di daerah kita masing-masing. Kalau di sini 300, jadi kita tetapkan harga misalnya Rp250. Klik simpan. Kemudian akun belanja, nanti akan otomatis kawan-kawan bisa pilih yang sesuai. Untuk pajak sementara kosongkan saja dulu. Koefisien atau perkalian ini lembar, kita fotokopi, saya bikin 100 lembar. Untuk satu orang 100 lembar. Karena di sini kita bikin 15 orang, maka koefisien keduanya kita bikin 15, yang ini satuannya orang. Nanti akan muncul harganya di sini 370.000. Kita cek di sini harga tahap 1 fotokopi adalah 375.000. Sudah betul ya. Kemudian anggaran kas belanja, kuantitas. Kawan-kawan bisa masukkan kuantitas yang ada di sini 1.500. Ini 1.500. Maka akan muncul tombol simpan di sini. Jika ini tombol simpannya kita rubah, misalnya 150 kita bikin di sini, maka tombol simpannya menghilang karena belum sesuai dengan yang diminta oleh rumus aplikasi ini. Jadi kalau kita bikin 1.500 otomatis juga muncul. Nah, ini untuk anggaran yang fotokopi. Karena di kegiatan ini pengembangan RPP kita ada belanja 3 macam, maka otomatis di sini kita klik tambahkan lagi tahap 1. Nah, di tahap 1 di sini kita klik tambah. Klik tombol tambah ini, maka akan muncul lagi di sini. Komponen biayanya yang kedua apa? Kita lihat di sini nasi kotak atau minum gelas. Misalnya di sini kita bikin nasi kotak untuk komponen biaya ya. Komponen biaya kita klik saja di sini nasi. Nah, di sini akan muncul untuk harga sesuai yang tadi, misalnya berapa di sini kita masukkan. Harganya, harga satuan ini 20.000. Kita coba lihat di sini. Di sini harganya nasi kotak 25.000, kita tetapkan harga sesuai tempat kita. 20.000 kita bikin. Kita klik simpan. Maka otomatis 1.000 akun belanjanya belanja bahan bisa. Koefisiennya berarti di sini kotak. Jadi kalau 15 kotak di sini muncul 300.000. Kita lihat di harga karena di sini selama 2 hari ya. Koefisiennya 20 kotak 2 hari. Kita koefisien keduanya berarti kita bikin 2 di sini. Nah, 600.000. Kita lihat
apa itu biayanya, berarti 400.000 maksudnya. Oh salah, tidak usah 2 hari. Harganya 20.000 untuk 20 kotak maksudnya. Oh iya, maaf salah, ini 20 kotak bukan 15. 20 kotak berarti di sini 400.000. Jadi 200 kotak, 20 kotak totalnya 400.000 untuk tahap ya. Nah, jadi 400.000 sudah sesuai jumlahnya. Kemudian untuk anggaran kas ini kita bikin kuantitasnya 20 karena di sini 20, jadi kita bikin 20 biar tombolnya muncul di sini. Ini belanja. Kemudian ada yang ketiga itu snack dan minuman. Kita bikin berarti kita tambah di sini. Kita klik tambah, muncul lagi komponen biayanya. Kawan-kawan bisa klik di sini minum apa tadi? Snack. Berarti snack nanti muncul snack dan minum. Untuk harga di sini 15.000, kita lihat anggaran kita 10.000 anggarannya. Kita tentukan 10.000, klik simpan. Akun belanja kawan-kawan bisa pilih lagi. Kemudian di sini berarti 20 kotak. Kemudian di sini kita bikin 2 hari, berarti dikali 2 lagi. Di sini muncul nanti otomatis 400.000. Sekarang kita cek anggaran kita tahap 1 untuk beli snack 400.000. Jadi ini juga sudah sesuai. Nah, itu untuk yang tahap 1. Kemudian di sini kita masukkan sesuai di sini 40. Biar tombol simpannya juga sesuai muncul. Nah, setelah selesai untuk tahap 1 ada 3 pembelanjaan kita isi, maka kita klik tombol simpan. Nah, ini akan muncul menunggu persetujuan. Nah, jadi kawan-kawan, ini baru tahap 1. Jadi untuk menambahkannya yang tahap 2 sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita akan menambahkan yang untuk tahap 2. Karena anggaran yang untuk kegiatan pengembangan RPP ini kita buat di tahap 1 dan tahap 2 ya. Nah, bagaimana caranya menambahkan yang tahap 2? Langsung saja, sama seperti tadi, masih tetap di pengembangan RPP. Klik aksi, klik rincian. Nah, ini adalah anggaran yang tadi tahap 1 kita isi. Ada 3 pembelanjaan, tahap 1. Tahap 1 semua. Sekarang kita tambah untuk yang tahap 2. Caranya sama, klik tambah. Untuk pendapatan, karena yang tahap 1 sudah, kita sekarang tahap 2. Kemudian komponen biayanya, yang pertama tadi fotokopi. Harganya tadi kita tetapkan Rp250. Kita tetapkan akun belanjanya, kita bikin perkantoran. Pengisiannya 100 lembar. Yang ini untuk 15 paket. Otomatis sini 375. Kemudian
kuantitasnya di bulan Januari, karena kita untuk tahap 1 belanjanya nanti di bulan Januari. Jadi 1.500. Jadi kawan-kawan, bulan ini muncul ketika kita mengisi di menu prioritas tadi. Karena untuk tahap 1 pengembangan RPP kita bikin di bulan Januari, maka hanya bulan Januari saja yang bisa kita isi. Nah, setelah muncul sumber simpan, kawan-kawan klik tambah, karena ada yang lainnya akan kita masukkan. Yang kedua adalah nasi kotak plus minuman gelas. Jadi setelah tambah, klik saja nasi di sini. Harganya sama seperti yang tadi kita bikin, 20.000 per kotak. Kita tetapkan harga. Kemudian akun belanjanya bisa kawan-kawan isi sama seperti yang tadi. Di sini kita belinya 20 kotak ya. 20 kotak 400.000, berarti kuantitasnya 20, di sini kita isi 20. Muncul, dan kita tambah satu lagi untuk snacknya 20 kotak juga, harganya 10.000, tetapi 2 kali jadi 40 kotak. Klik di sini snack, harganya 10.000, kita klik simpan. Karena dia 2 kali jadi 20 dikali 20, 40 kotak. Di sini kita bikin 40 juga. Nah, setelah muncul akun belanjanya belum diisi. Setelah selesai, yang ini kita klik simpan. Nah, maka akan muncul untuk kegiatan pengembangan standar isi, tahap 1 ada 3 kali pembelanjaan, tahap 2 juga ada 3 pembelanjaan. Jadi semuanya muncul. Ini adalah yang kegiatan EDM ya. Nah, sudah selesai, maka sekarang kita buka kegiatan non EDM-nya, standar pengembangan standar isi. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita klik di sini aksi, klik rincian, klik tambah, kita lihat belanja non EDM yang tadi. Ini ada pengembangan standar pembiayaan rumah tangga, sekolah dan jasa, pembayaran tagihan telepon. Jadi ini akan kita isi. Internet prabayar, jadi selama 12 bulan itu 1 bulannya 150.000. Jadi karena ini 2 tahap, jadi 1 tahap 900.000 kita bikin sekarang. Pendapatannya kita bikin yang tahap 1 terlebih dahulu. Komponen biayanya itu internet prabayar. Kita cari di sini internet ini internet prabayar atau internet prabayar. Jadi harganya karena tadi 150, jadi di sini kita bikin 150. Kita klik simpan. Setelah itu pilih kode belanja, keperluan kantor, berlangganan daya dan jasa,
kawan-kawan bisa pilih yang mana saja sebenarnya. Koefisiennya di sini kita bikin 6 karena 6 paket selama 6 bulan ya. Paket harganya 900.000 per 6 bulan per satu tahap, maksudnya di sini sudah tahap 1 itu 900.000. Nah, kuantitas di sini 6, jadi di sini kita bikin karena ini satu tahap, jadi bulan Januari 1, Februari 1, Maret 1, April 1, Mei 1, Juni 1. Jadi otomatis dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang kedua ada tidak belanja? Ternyata internet saja. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang kedua, maka langsung saja kawan-kawan klik simpan. Nah, ini yang untuk tahap 1. Sekarang kita bikin yang tahap 2. Caranya sama, klik tambah di sini. Pendapatannya tahap 2. Kemudian komponen belanja internet. Harganya tadi 150.000. Akun belanjanya, kemudian di sini 6 bulan. Jadi otomatis bulan, kalau tadi Januari sampai Juni, sekarang dari bulan Juli. Juli 1, Juli sampai dengan Desember untuk tahap 2. Nah, jadi Januari sampai Juninya dikosongkan karena sudah masuk di tahap 1. Setelah itu kawan-kawan klik simpan. Nanti muncul seperti ini. Setelah ini kita isi, maka sekarang kita di sini kan statusnya menunggu persetujuan kepala madrasah. Jadi sekarang kita buka di akun kepala madrasahnya. Nah, sekarang saya sudah berada di akun kepala madrasah. Bagaimana cara menyetujuinya? Pertama, kita buka di rencana kerja dan anggaran madrasah. Kemudian, kawan-kawan bisa klik menu aksi lagi. Lihat rincian. Nah, ini adalah yang kita bikin di akun bendahara. Setelah lihat rincian, statusnya kan masih menunggu. Sekarang kawan-kawan bisa klik aksi persetujuan. Kalau udah sesuai, maka silakan klik setujui. Ini di akun kepala madrasah ya. Jadi di persetujuan itu di akun kepala madrasah. Jadi ini bisa disetujui semua. Nah, semuanya sudah kita setujui untuk yang kegiatan RPP, pengembangan RPP. Sekarang kita buka yang kegiatan pengembangan pembiayaan. Kita klik aksi sama, karena tadi ada tahap 1 dan tahap 2. Kita klik juga menu aksi persetujuan. Kemudian yang kedua. Nah, sekarang karena sudah disetujui oleh kepala madrasah, kita bisa lihat persentase pengeluarannya. Jadi total belanja sekarang ada 4.150.000. Nah, di sini sisanya uang yang akan kita belanjakan. Nanti sisa ini harus 0. Jadi kawan-kawan, itulah sebenarnya cara untuk mengisi RCAM. Jadi karena kita masih baru, otomatis ini aplikasi sangat
sekali. Karena apa? Belum lagi sebelumnya kita mengisi instrumen EDM, kemudian untuk aircamnya kita bolak-balik di akun camat, akun bendahara, akun camat lagi. Jadi ya karena masih baru, jadi masih terasa sangat susah. Tapi saya yakin untuk kedepannya, jika kita terus lakukan seperti ini, maka aplikasi ini juga sangat mudah. Sama seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi kalau sudah terbiasa, mudah-mudahan juga akan dimudahkan. Jadi kalau mungkin itu saja dulu. Jadi ini cuman ada 2 kegiatan yang kami contohkan. Namun ini kegiatan yang lainnya kawan-kawan bisa isi sendiri untuk menghabiskan anggaran yang ada di portal BOS. Jadi jangan sampai anggaran itu tidak sampai nol ya. Jadi kawan-kawan yang belum paham silakan ditanyakan boleh di kolom komentar atau langsung ke kami. Kami juga masih perlu banyak belajar. Jika ada yang masih keliru, mohon koreksinya. Mungkin itu saja dulu.